warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wahyu Oktavira. Saya dari kelas 1C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah pengantar pendidikan yang berjudul Hakikat Anak Didik dan Kebutuhannya Terhadap Pendidikan. Berikut penjelasannya. Pengertian anak didik. Menurut Langevoort, anak didik adalah anak atau orang yang belum dewasa atau belum memperoleh kedewasaan atau seseorang yang masih menjadi tanggung jawab seorang pendidik tertentu. Berdasarkan UU SPN nomor 2 tahun 1989, anak didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pengertian umum, peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah anak yang diserahkan pada tanggung jawab pendidik. Hakikat anak didik sebagai manusia. A. Pandangan psikodinamika atau teori psikoanalitik. Para psikoanalitik beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat insting. B. Pandangan behavioristik. Behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson. Menurut teori ini, orang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, mengalami pengalaman-pengalaman terdahulu. C. Pandangan humanistik. Oleh Roger, pandangan humanistik berpendapat bahwa manusia itu memiliki suatu dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Maka manusia itu rasional dan dapat menentukan sendiri nasibnya. Maka dari itu dikatakan bahwa manusia itu selalu berubah maupun dapat berkembang untuk menjadi manusia yang sempurna. D. Pandangan psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal memfokuskan perhatian pada dimensi spiritual dan pengalaman rohaniah manusia. Psikologi transpersonal menunjukkan bahwa di luar alam kesadaran biasa terdapat ragam dimensi lain yang luar biasa potensialnya. E. Pandangan Martin Buber. Martin Buber berpendapat bahwa hakikat manusia itu tidak dapat dikatakan ini atau itu. Manusia merupakan suatu keberadaan yang berpotensi, namun dihadapkan pada kemestaan alam, sehingga manusia itu terbatas. Yang pertama, belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. 2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan berbicara anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang biologis, latar belakang sosial, anak didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmania peserta didik, sekolah melakukan upaya-upaya seperti yang pertama, kebutuhan jasmani. A. Memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur. B. Menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gizi dan vitamin tinggi. C. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat. D. Memberikan pendidikan jasmani dan latihan-latihan fisik. E. Menyediakan berbagai sarana di lingkungan sekolah. F. Mengatur tempat duduk peserta didik di dalam kelas.
Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Hilangnya rasa aman dalam diri siswa akan memicu munculnya perasaan cemas, ketakutan, dan kegelisahan. Selain itu juga menyebabkan rusaknya hubungan interpersonal anak didik dengan orang lain, membangkitkan rasa benci terhadap orang-orang yang menjadi penyebab hilangnya rasa aman dalam dirinya. Lebih lagi akan mempengaruhi motivasi belajar siswa di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Peserta didik yang mendapatkan rasa kasih sayang akan merasa senang, betah, dan bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, peserta didik yang merasa kurang mendapat kasih sayang akan merasa terisolasi, rendah diri, dan merasa tidak nyaman. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Untuk menumbuhkan rasa berharga di kalangan peserta didik, guru dituntut untuk satu, menghargai anak sebagai pribadi yang utuh. 2. Menghargai pendapat dan pilihan siswa. 3. Menerima kondisi siswa apa adanya serta menempatkan mereka dalam kelompok secara tepat. 4. Dalam proses pembelajaran, guru harus menunjukkan kemampuan secara maksimal dan penuh percaya diri di hadapan peserta didik. Kelima, secara terus-menerus guru harus mengembangkan konsep diri siswa yang positif. Yang keenam, memberikan penilaian terhadap siswa secara objektif berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, kebutuhan akan rasa bebas. Guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam batas-batas kewajaran dan tidak membahayakan. Yang keenam, kebutuhan akan rasa sukses. Guru harus mendorong para anak didiknya untuk mencapai keberhasilan dan prestasi yang tinggi, serta memberikan penghargaan atas prestasi yang mereka capai, berapapun kecilnya. Jadi kesimpulannya, dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Peserta didik sering disebut sebagai raw material atau bahan mentah. Kebutuhan anak didik yang harus dipenuhi oleh guru yaitu 1. Kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kelima, kebutuhan akan rasa bebas. Dan yang terakhir, kebutuhan akan rasa sukses.